ada anak 16 tahun dihukum mati dan bahkan akan dieksekusi di Nusa Kambangan bersamaan dengan gembong-gembong narkoba yang teman saya inisial D sudah dieksekusi. Nah, kaget kita loh. Berarti dia juga nggak ngerti apa istilah mau dieksekusi, gitu kan? Tidak punya identitas. Karena inilah peluang anak akan haknya akan disapu jagat dan perlakuan akan seperti apa yang akan dilakukan, apa yang dirasakan Y. Bahkan dia Bang, kita cerita kasus Dinias tahun 2013 divonis sama pengadilan di sana katanya hukuman mati. Kemudian yang saya tahu nih, saya baca di berita, Abang sempat datang ke Nusa Kambangan untuk melihat Y yang usianya menurut di berita itu 16 tahun. Nah, itu gimana Bang? Boleh ceritain sedikit Bang? ya, jadi ini peristiwa sungguh menarik ya, dan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa yang saya tidak akan pernah lupa. Karena bersama dengan pada saat itu Profesor Yohana Yembise menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ketika saya mendapatkan laporan dari salah satu LSM penggerak hak asasi manusia mengatakan bahwa ada seseorang anak yang masih pada proses pemeriksaan dan putusan pengadilan itu berusia 16 tahun dihukum mati. Ya, inisialnya Y gitu. Dan Bang, gimana bisa anak 16 tahun dihukum mati? nah, dalam kerangka itulah Nia, sehingga respon kita bahwa di dalam Konvensi PBB tentang hak anak yang diratifikasi oleh Indonesia, bahkan undang-undang di Indonesia itu tidak membenarkan anak dihukum mati di bawah anak berusia di bawah 18 tahun. Dia hanya maksimal dapat dihukum 10 tahun, itu pun dijalaninya hanya setengah dari hukuman itu. Kalau misalnya pengadilan memutuskan salah satu anak melakukan tindak pidana 10 tahun, dia hanya menjalani 5 tahun. Tapi fakta itu, menurut laporan itu, ada anak 16 tahun dihukum mati dan bahkan akan dieksekusi di Nusa Kambangan bersamaan dengan gembong-gembong narkoba yang sesungguhnya memang di dalam hukum nasional kita dapat diancam atau diberlakukan hukuman mati. Itulah atas dasar itu saya ajak Ibu Menteri dan saya sampaikan kepada Ibu Menteri, mari Bu kita kunjungi, ada seorang anak yang disinyalir masih umur 15 tahun pada saat putusan pengadilan di Pengadilan Gunung Sitoli dan bahkan disetujui oleh pengacaranya. Penasaran itu, akhirnya Ibu Menteri bersama saya dengan naik pesawat kecil ya ke Cilacap dan sampai ke tempat itu. Memang pada saat itu kita temukan bahwa si Y itu di dalam satu ruangan yang siap untuk menghadapi eksekusi. Nah, pada saat kita kunjungi itu sebenarnya dia sudah ada temannya dalam satu kamar itu yang sudah dieksekusi. Bahkan si Y ini tidak tahu arti eksekusi. Kita tanya misalnya, itu membuat kaget bersama dengan Ibu Menteri bahwa dia mengatakan, kamu berapa orang dalam satu kamar ini? 2 orang. Tadi malam teman saya inisial D sudah dieksekusi. Nah, kaget kita loh. Berarti dia juga nggak ngerti apa istilah mau dieksekusi, gitu kan. Bahkan di putusan pengadilan sebelumnya juga dia dihukum seumur hidup dan hukuman itu juga dia tidak paham dia. Nah, Bang, akhirnya, pada saat pemeriksaan sebelum dieksekusi kemudian di BAP di pihak kepolisian, emang anak ini nggak didampingin Bang sama orang tua, pengacara? Kan itu ada pengacaranya Bang. Ya, jadi kebetulan anak ini keluarganya sudah bekerja di salah satu perkebunan di daerah Riau. Jadi dia tidak lagi penduduk yang tinggal di Nias. Dia sudah tinggal di Medan karena ada satu peristiwa tindak pidana, dia terlibat di dalam tindak pidana itu, maka dia dihukum karena kejadian itu wilayah hukumnya adalah di Gunung Sitoli, maka dia sekalipun dia bukan lagi penduduk di situ, dia sudah menjadi pembantu atau bekerja mengurus satu rumah tangga di Medan. Itu sebenarnya keadaannya, sehingga dia hanya didampingi oleh pengacara yang identitas anak si Y ini tidak jelas. Tapi orang tuanya masih ada Bang?
masih ada pada saat itu di Pekanbaru bekerja, tidak lagi di Gunung Sitoli. Orang tuanya nggak datang bang dari? Enggak sama sekali nggak datang. Tidak memberitahu informasi kepada pihak kepolisian kalau ini anak masih usianya 16 tahun. Itulah kesalahan besar bahwa dia pengacaranya mau pihak kepolisian yang memeriksa perkara ini tidak mencari tahu keluarga di mana Y itu berada dan sebagainya, termasuk orang tuanya. Nah, singkat cerita itu dia akhirnya identitasnya tidak jelas gitu kan, sehingga ketika proses pemeriksaan di Polres Nias, dia dinyatakan bahkan pengakuan dari Y itu dia dipaksa untuk menyatakan usianya 19. Siapa gitu. yang paksa bang? Proses penyidikan Tapi pengacaranya tahu nggak bang? Tahu sama sekali, tahu, dan nampaknya pengacaranya tidak maksimal. Bahkan saya mendengar ketika sidang putusan itu dia bukan melakukan pembelaan, tetapi dia setuju terhadap hukuman mati itu. Menurut abang, kenapa pengacaranya setuju? Ya karena tidak serius saja, karena kalau benua ini si Y tadi itu tidak punya identitas yang jelas dan seterusnya gitu loh. Jadi nampaknya dianggap hal biasa saja. Nah, pengacaranya tidak jeli, tidak berpihak dan tidak paham tentang apa yang dibelanya, itu menurut saya. Tapi si Y ini bang, dia mengakui kalau dia usianya masih usia anak, sama pengacara sama penyidik. Sama penyidik juga, sampai dia bercerita sampai dia kata tanda petik dipukul supaya dia tetap mengaku umur 19 tahun. Tapi dia sampai terakhir pun masih menyatakan dia usia 16 tahun. Tetapi di dalam BAP dan berkas-berkas perkara sekalipun sebenarnya dia sudah sampaikan kepada pengacara itu usia 16 tahun. Tetapi pengacara dan polisi tidak mendapatkan dokumen-dokumen otentik, itu menjadi kelemahannya. Nah, tetapi dia seharusnya kan penyidik maupun pengacara harus cari tahu kan harusnya, persisnya, seharusnya iya. begitu. Tapi nampaknya abai. Kalau pertanyaanmu kenapa itu ya? Karena tidak ditangani secara serius perkara ini. Menurut saya itu yang terjadi. Sehingga itulah yang membuat penasaran kita, dan kita tidak boleh hanya meletakkan asumsi-asumsi bahwa anak itu 16 atau tidak 16 dan kalau tidak ada bukti-bukti otentik. Itu loh yang mendorong saya untuk membela Y ini dari hukuman mati itu, karena pengakuannya seperti itu, dan akhirnya kita kerja keras untuk membuktikan itu, walaupun pihak penyidik akhirnya kayaknya gamang waktu itu karena kita kerja keras untuk mencari bukti-bukti bahwa putusan pengadilan itu tidak sah karena batal demi hukum kalau kita bisa menemukan bukti-bukti otentik tentang batasan usia dan usia anak itu kerja keras. Kita hubungi pendetanya pada saat dia bergereja di situ, rapotnya, teman sekolahnya, foto-foto sekolahnya dan sebagainya, dan itu ternyata bisa kita temukan dan kita serahkan kepada Menteri HAM ya, Hukum dan HAM. Akhirnya dibantu Menteri Hukum dan HAM juga bertemu dengan Y di Nusa Kambangan sambil menunggu si Y ini akan dihukum mati. Nah, terburu-burulah kita datang ke sana, ternyata memang ketidakjelasan identitas dalam hal ini, betapa dipentingkannya itu adalah akte lahir itu. Karena itu akan berdampak ketika anak berhadapan dengan hukum, melakukan tindak pidana, dia akan terjebak kalau misalnya identitasnya tidak jelas, akhirnya banyak direkayasa, bisa saja penegak hukum, bisa saja juga cukong-cukong perdagangan manusia, karena itu sangat gampang dimarkup dari usia 16 menjadi 19. Inilah buktinya. Nah, itulah yang pertanyaanmu, saya sangat terkesan dan sangat berbahagia dan terima kasih kepada Profesor Yohana Yembise pada saat itu dia menjabat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang mampu membebaskan Y itu dari hukuman mati, dan saat ini hanya menjalani separuh dari hukumannya. Bahkan dia tidak bisa dihukum seumur hidup, tidak bisa. 20 tahun pun nggak bisa, karena maksimal undang-undang berlaku nasional maupun internasional itu hanya 10 tahun dan bisa dijalankan hanya setengah dari tindak pidana pokoknya itu. Itu loh kebahagiaan saya yang saat ini saya tuliskan juga di dalam buku saya, dan itu juga pengakuan dari Profesor Yohana Yembise, kebahagiaan bisa membebaskan seseorang anak dari hukuman mati. Tapi Bang, vonis kasus ini kan 2013, Abang baru tahu 2015. Itu gimana ceritanya Bang? Dari 2013 ke 2015 itu kan lumayan lama maksudnya. Ya, lumayan lama, itu yang disembunyikan. Itulah sebenarnya harus terbuka dan harus diumumkan kepada publik. Abang tahu dari mana ini? Nah, pertama saya mendapatkan informasi dari salah satu LSM Kontras ya,
memberikan informasi kepada saya bahwa ada di Tanjung Kusta, Medan, sebenarnya anak yang inisial Y itu masih berusia 16 tahun tapi terancam hukuman mati gitu. Nah, fakta itulah yang diberikan, tetapi kabar hukuman mati itu yang disampaikan oleh Kontras kepada kami. Komnas Perlindungan Anak akhirnya melakukan investigasi, membentuk tim untuk memastikan sesungguhnya si Y ini masih anak-anak atau tidak. Kalau anak-anak, itulah menjadi tugas dan tanggung jawab Komnas Perlindungan Anak untuk membebaskan. Jadi informasinya dari salah satu LSM yang kita kenal, Kontras, yang mengurusi tentang hak asasi manusia. Buktinya udah dapet tuh Bang, apa aja kira-kira? Bukti-bukti waktu itu ya rapot, ya. Rapot. Yang sangat luar biasa, foto anak itu bersama satu kelas seorang putri di SD gitu. Ada fotonya. Padahal bayangkan itu tahun 2013 ya. Dia masih kelas berapa gitu ya. Itu dapat rapot, lalu kemudian kita akhirnya dapat kopi surat baptis namanya kalau di gereja GBNKP gitu kan. Nah, data-data itulah yang kita yakinkan dan kita berikan kepada Menteri Pak Yaoli ya, yang menjabat Menteri Hukum dan HAM. Dari situ di follow up dan Menteri bertemu dengan, memastikan juga kepada Y di Nusa Kambangan pada saat itu sedang menunggu eksekusi. Akhirnya kita mendapatkan bukti-bukti itu. Bang, kalau misalnya ngambil buktinya di gereja dari surat baptis, artinya kan memang itu valid menurut saya. Nah, kalau misalnya Abang pun juga melihatnya pasti valid. Apakah kasus ini menurut Abang ada rekayasa atau seperti Abang apa Bang? Karena kan gini, orang tua sudah menyampaikan usia 16 tahun, anak sudah menyampaikan. Kemudian kalau misalnya polisi mau, mereka bisa datang ke gereja. Kenapa mereka tidak melakukan itu gitu? Ya, itulah yang memicu ya, atau itulah yang mendorong kita mencarikan dan memastikan bahwa dia masih 16 tahun. Menurut cerita dari korban Y, dia tanda petik pada saat proses pemeriksaan sekalipun didampingi oleh pengacara ada unsur paksaan, gitu loh. Kalau sebut rekayasa untuk kepentingan apa gitu kan? Ini hanya mempermudah aja tugas saja gitu. Tidak mau cari tahu bahwa sebenarnya anak 16 tahun atau tidak dalam pengakuan itu. Sekalipun dalam tanda petik dia si Y itu bercerita kepada saya pernah dipukul juga untuk mengakui 19. Oleh oknum kepolisian? Iya, dalam proses pemeriksaan begitu ya. Dan dia menceritakan secara terbuka itu. Pada saat itu Polda Sumatera Utara juga mengetahui persoalan ini. Kalau dia mengatakan bahwa itu tidak ada upaya untuk mencari tahu kepada lingkungan di mana dia, ya kan? Dia kan manusia. Pasti ada asal usul. Yeah. Desanya tanya kepala desa. Kepala desanya tanya apakah dia beragama apa. Kalau beragama Islam cari dari dokumen apa. Kalau Kristen cari di gereja, pasti ada surat baptis. Atau dia pernah sekolah, cari di sekolah. Nggak mungkin kalau dia sekolahnya negeri, ya. Kalau swasta, ya swasta sendiri juga punya dokumen gitu. Itu artinya memang ketidakjelian. Oleh karena itu, atas peristiwa itu yang sangat menarik bagi saya dan berkesan bahwa tidak boleh anak tidak punya akte. Anak tidak punya identitas, karena inilah peluang anak akan haknya akan disapu jagat dan perlakuan akan seperti apa yang akan dilakukan, apa yang dirasakan Y. Bahkan dia bisa menjadi korban-korban perdagangan manusia atau perdagangan anak untuk tujuan seks ke luar negeri karena memang identitas tidak ada. Itulah artinya dengan kasus itu yang menarik bagi saya. Kasusnya Y yang kita bebaskan dari hukuman mati itu hanya karena identitas. Maka identitas itu atau akte lahir itu hak asasi manusia yang harus diberikan oleh negara. Jadi kalau keluarga tidak mampu menunjukkan itu, masih ada uji tulang bahwa dia pada saat diperiksa itu masih sudah usia 19 atau 16 itu bisa. Pengalaman empirik kita ketika membebaskan anak-anak yang bekerja di kapal di daerah NTT sana, yang biasanya mereka menangkap ikan dan sebagainya, mereka disewa dan sebagainya, ketika pergi melayar mengantar pengungsi, mencari suaka dengan menyewa kapalnya, anak bekerja sebagai menyiapkan makanan dan sebagainya di kapal itu. Dia bukan pemilik kapal, tapi ketika mengantar pengungsi ke perbatasan Australia, kapal itu ditangkap, anak itu ditangkap. Nah, kan dia
masih anak-anak sebenarnya. Tetapi pemerintah Australia masih berinisiasi atas jasa dari pengacara di sana, ya. Kami pernah diminta bantu. Dia uji tulang, uji gigi. Nggak yakin misalnya bahwa dia 19. Nah, ternyata umur antara 14-15 dia sebagai tukang masak di kapal itu. Tapi untuk membuktikan bukti-bukti lain selain tubuh, gigi dan sebagainya, bisa juga dari pastornya, dapat baptisnya, dapat sekolahnya, itu bisa diupayakan. Nah, persoalannya adalah selalu kita tidak mau bekerja keras untuk menyelamatkan anak-anak dari identitas itu. Itulah artinya nih ya, betapa pentingnya identitas itu, karena akte lahir itu adalah selain menunjukkan sebagai warga negara, sebagai anak dan seterusnya. Oleh karena itu, saya kira bagaimana kita melakukan upaya-upaya percepatan, di mana Indonesia berdasarkan catatan UNICEF beberapa tahun yang lalu masih ada sekitar 47 juta anak yang belum mempunyai akte lahir yang dicatatkan di hukum negara. Menurut Abang, upaya efektif apa yang bisa dilakukan pemerintah supaya terjadi percepatan tentang akte kelahiran? Saya kira tidak ada alasan pemerintah untuk tidak melakukan percepatan itu, tidak menggunakan syarat-syarat gitu loh. Bahwa ada anak ya, sekalipun identitasnya orang tuanya tidak tahu di mana dan sebagainya, itu bisa dicatatkan untuk mendapatkan akte lahir, paling tidak atas nama ibunya. Ya, ada peristiwa, salah satu peristiwa misalnya sedang saya tangani, dan hari Kamis saya akan bertemu dengan Dinas Catatan Sipil di Surabaya. Ada sepasang suami istri gitu ya. Dia hanya tercatatkan perkawinannya di Pihara ya, karena dia beragama Buddha. Terjadi konflik berkeluarga, nggak sempat didaftarkan ke di hukum negara, di catatan sipil. Anak sudah berusia 2-5 tahun ya. Saya kira itu menjadi persoalan juga, bagaimana anak ini tidak secara bebas bisa mendapatkan akte lahir, sekalipun orang tua laki-lakinya ada dan berada di tengah-tengah anak itu. Hanya karena tidak dicatatkan di catatan sipil, akhirnya anak tidak punya identitas, hanya identitas ibunya. Nah, ini kan sebuah perkara bisa disederhanakan kalau kita misalnya betul-betul memahami hak atas identitas itu adalah hak yang sangat fundamental yang tidak dikurangi. Jadi menurut saya adalah gagal paham itu catatan sipil di Surabaya dan Bandung, karena ada orang tua yang juga mengakui anak itu gitu. Dan syukurlah diperjuangkan oleh ayahnya. Saat ini 2 anak itu sudah dicatatkan ke pengadilan bahwa itu anak dari seorang bapak yang saat ini sedang diurus aktenya. Nah, itu artinya apa? Dalam kondisi seperti itu kan sulit, apalagi dalam kondisi adopsi, seperti kasus-kasus yang tidak jelas identitasnya, akibatnya si Y ini dihukum mati dan sebagainya. Jadi perkara ini penting sekali. Jadi itu sangat serius, saya ingin mengurus satu keluarga di Surabaya itu. Tidak ada alasan Dinas Catatan Sipil itu tidak memberikan akte lahir kepada anak itu, karena undang-undang menyebutkan sekalipun asal usul anak itu tidak diketahui, dan itu kan pasti ibunya ada. Sekalipun ibunya tidak ada, negara aja bisa memberikan akte lahir atas nama siapa orang yang mau mengadopsi, kan begitu. Jadi itulah betapa pentingnya identitas akte lahir, supaya tidak anak-anak kita menjadi korban ketika anak berhadapan dengan hukum. Apalagi fenomena sekarang banyak anak-anak di bawah usia sudah melakukan tindak pidana seperti begal, pencurian dan sebagainya, supaya tidak dihukum mati. Begitu betapa pentingnya akte. Tapi juga berarti perlu kesadaran orang tua, Bang, untuk buat akte lahir ini, karena kan maksudnya gini, ada juga mungkin masyarakat yang di daerah-daerah pada akhirnya, apakah ini karena susahnya prosedur dari pemerintah dalam akte lahir, atau memang kesadaran masyarakat yang udahlah nggak usah ada akte lahir gitu misalnya, Bang? Karena kan tinggi banget tuh, sampai 40 juta anak sampai nggak ada akte lahir. Ya, jadi kesadaran itu sebenarnya betapa penting harus ditanamkan oleh pemerintah. Disitulah patut pemerintah hadir, jemput bola, karena selain geografis ya, kesulitan untuk mendapatkan akte itu selain geografis jauh ya, seperti Indonesia bagian timur itu satu kecamatan ke kecamatan lain atau ke kabupaten aja harus membutuhkan waktu 4-5 hari kan, membutuhkan biaya dan sebagainya. Di samping itu juga ada yang meminta biaya ya, sehingga masyarakat yang tidak mampu dengan penghasilan yang terbatas, kalau ada 4-5 anaknya untuk dicatatkan itu harus wajib, katakanlah 250.000 misalnya, ada yang sampai 1 juta, ada yang lebih dari sana.
Kalau itu diberadakan dengan itu kan akhirnya masyarakat enggan untuk mencatatkan anaknya dalam catatan sipil. Tetapi tidak ada alasan, disitulah hadirnya pemerintah jemput bola. Kalau memang dia jauh secara geografis, pegawai itu datang ke pulau-pulau itu untuk mendaftarkan dan memberikan kewenangan kepada bidan misalnya di tempat untuk mengeluarkan surat akta dan sebagainya, kalau itu mau gitu loh. Nah, persoalannya adalah itu selain tadi jarak geografis, masih ada bayar, dan bahkan itu bisa masih ada beberapa daerah menganggap itu penghasilan asli daerah. Kan agak aneh ya mengambil pajak dari akte dan seperti itu. Disitulah saat ini kita sedang melakukan, karena banyak terjadi di Indonesia bagian timur, Komnas Perlindungan Anak ingin bersama-sama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga sosial yang ada di sana untuk percepatan akte lahir itu dengan tidak ada alasan. Inilah salah satu contoh yang saat ini menurut saya adalah gagal pahamnya lembaga-lembaga atau institusi atau dinas catatan sipil bagi orang-orang yang punya status belum didaftarkan perkawinannya di lembaran negara catatan sipil. Itu banyak sekali. Dampaknya karena kemalasan geografis, kemiskinan bayar, akhirnya abailah terhadap akte itu. Dampaknya ketika dia mau masuk sekolah, mulai dari PAUD, mulai TK, SMP, ada akte lahir, dia bisa akan menikmati pendidikannya. Itulah betapa pentingnya akte lahir itu supaya sekali lagi tidak menjadi korban-korban gagal paham itu. Pesan moral Abang untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia, Bang, untuk kasus ini? Jadi merujuk kasus yang sedang kita tangani di catatan sipil kependudukan Surabaya, ada seorang laki-laki inisial W saat ini sedang mengasuh anaknya dan sudah didaftarkan ke pengadilan menyatakan bahwa itu anaknya karena perkawinan mereka dipelihara itu enggak sempat dicatatkan di lembaran negara atau merujuk pada putusan pengadilan. Maka ini bertarung kita sekarang ini untuk meluruskan paham bahwa hak anak itu adalah hak mendapatkan identitas itu adalah hak yang sangat fundamental. Oleh karena itu saya menghimbau kepada pemirsa pendengar acara ini, saya kira Komnas Perlindungan Anak terus-menerus akan mengkampanyekan bahwa catatkanlah perkawinan itu dan hindarilah perkawinan yang sangat mudah sebenarnya dengan tidak terjebak pada perkawinan yang akan berdampak pada masa depan anak-anak ya. Kalau misalnya kita mau menikah, ya menikah aja dengan baik, karena itu menikah aja dengan status baik aja kadang-kadang dia ada persoalan, apalagi kalau catatannya adalah catatan perkawinan hanya emosional anak yang akan menjadi korban. Pesan moral Komnas Perlindungan Anak, catatkan anak-anak dalam catatan sipil, tapi yang terpenting ya para ASN yang mengurus catatan sipil tidak menghalang-halangi siapapun anak yang akan mendapatkan identitas. Sekali lagi, mendapatkan identitas dalam bentuk akte lahir adalah hak yang sangat fundamental yang harus diberikan kepada negara ini, diberikan kepada anak yang lahir walaupun asal usul menurut masyarakat itu tidak jelas. Sekali lagi, mendapatkan akte lahir dalam bentuk akta itulah hak sangat fundamental bagi anak-anak. Baik Bang, terima kasih atas obrolannya hari ini. Mantap nih ya. Nah, itu dia obrolan kita bersama Bang Aris Merdeka Sirait. Nantikan episode podcast kita selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe, serta jangan lupa di share. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, Indonesia maju. Sampai jumpa.